Apa kabar? Kabar aku baik. Kabar aku juga baik, Kakak Pri. Oh iya, Kakak Pri Ikep dan Big Captain. Kalau boleh tahu nih ya, siapa sih tokoh inspirasi kalian dalam hal berinisiatif? Kalau aku, yang Tuhan Yesus, Kakak Primai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan contohan dalam berinisiatif, seperti inisiatif dalam memaafkan dan mengasihi orang lain. Kalau Big Captain sama kayak Kakak Pri, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berinisiatif untuk mengabarkan kabar baik. Wah, ternyata kita bertiga sama ya. Aku juga sangat terinspirasi dengan Tuhan Yesus karena dia orang yang sangat mengampuni. Kakak Primai dan Big Captain, kita kan mau mulai ibadah kita nih. Kita sapa adik-adik dulu yuk yang ada di rumah. Yuk. Halo adik-adik. Wah, adik-adik pasti udah gak sabar kan untuk mulai ibadahnya. Iya nih, betul. Adik-adik udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Udah pada rapi semuanya. Pasti adik-adik di rumah udah penasaran kan, apa sih tema ibadah kita hari ini? Oke, adik-adik yang ada di rumah, tema ibadah kita hari ini adalah Jesus the Initiator. Yang artinya Tuhan Yesus itu adalah inspirasi kita dalam hal inisiatif. Kalau begitu adik-adik kita mulai aja yuk ibadahnya. Nah, betul Kakak Pri. Kita mulai aja yuk untuk ibadahnya. Tapi sebelumnya, Big Captain bacain dulu ya kata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Big Captain. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kami akan beribadah bersama di GKDI Bekasi Kids. Mohon penyertaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo Kakak Perikap. Hai Kakak Perimai. Halo Big Captain. Halo, apa kabar semuanya? Saya Big Captain, menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar Kakak Peri Ikep dan Kakak Perimai? Kami semua baik. Adik-adik siap puji Tuhan? Let's go. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama Big Captain, menyapa adik-adik. Mari beribadah penuh sukacita, walaupun tak bisa berjumpa tatap mata. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama saya, Big Captain, menyapa adik-adik. Ada anak raja bernyanyi bergembira. Kak Noella bagikan Bible story. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves you. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama mendengarkan firman.
adik-adik, apa kabar? Kabar baik ya, Kak Debbie udah kangen banget nih ketemu sama adik-adik. Sekarang kita udah di bulan April nih. Apa ya tema Bible Story kita di bulan ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur karena kami bisa berkumpul walaupun lewat online. Berkati ibadah kami hari ini ya Bapa, dan biarlah kami mau sungguh-sungguh mendengarkan Bible Story. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bersyukur sekali adik-adik, minggu lalu kita bisa merayakan Paskah. Bulan April ini kita akan belajar dengan tema inisiatif, yaitu melakukan sesuatu tanpa disuruh atau tanpa diberitahu. Itu yang disebut inisiatif. Minggu ini kita akan khusus belajar tentang Jesus the Initiator. Sebelumnya, Kakak Debbie mau nanya nih sama adik-adik. Kira-kira nih ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu karena disuruh atau karena ada yang minta? Apa jawabannya? Yes, betul banget adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu nggak ada yang minta, nggak ada yang suruh juga. Karena Tuhan Yesus yang punya inisiatif untuk datang ke dunia. Untuk apa sih Tuhan Yesus datang ke dunia? Bukan untuk jalan-jalan ya adik-adik, apalagi jalan-jalan ke mall. Tuhan Yesus datang ke dunia karena Tuhan mau membangun hubungan sama kita. Padahal dia itu Tuhan. Dan kita ini cuma manusia biasa. Tuhan mau deket sama kita adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk melayani kita. Karena dia sayang dan mengasihi kita. Seperti yang ditulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Adik-adik, Tuhan Yesus sendiri udah kasih contohan loh ke kita untuk melakukan inisiatif. Jadi adik-adik pasti bisa berinisiatif. Tapi gimana caranya? Nah, Kakak Debbie kasih tahu nih caranya. Tiap hari Sabtu kan adik-adik ada Zoom tuh barengan sama kakak-kakak guru. Adik-adik bisa inisiatif untuk memimpin doa. Atau adik-adik juga punya inisiatif untuk sharing Bible Story. Gak perlu nunggu ditunjuk-tunjuk ya, atau dipanggil-panggil namanya. Adik-adik bisa mulai melakukan inisiatif, memberikan diri untuk berdoa atau sharing Bible Story. Dan adik-adik juga bisa lihat loh, contohan yang Tuhan Yesus udah lakukan karena inisiatif. Apa itu Kak Debbie? Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kenapa? Allah harus turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia melalui Yesus Kristus. Kenapa ya adik-adik? Karena di antara kita gak ada satu orang pun yang bebas dari dosa. Apapun caranya. Dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa lihat adik-adik betapa berinisiatifnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan cinta kasihnya yang besar, berkenan menebus dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan membawa misi mulia loh adik-adik, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Yesus hanya ingin punya hubungan sama kita adik-adik. Pengen deket, pengen kenal. Bahkan dia rela loh susah payah mencari kita yang hilang dan menyelamatkan kita. Adik-adik mau gak sih berusaha untuk punya inisiatif seperti Tuhan Yesus? Mau inisiatif baca Alkitab, inisiatif berdoa, inisiatif ibadah, inisiatif juga untuk bantu-bantu mama papa atau kakak adik yang ada di rumah. Adik-adik juga harus punya inisiatif untuk belajar. Jangan tunggu disuruh-suruh ya. Harus punya inisiatif seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang punya inisiatif. Nah adik-adik sekarang kita udah sampai di ayat hafalan. Minggu ini ayat hafalan kita adalah di Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bible Story hari ini sudah selesai adik-adik. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami boleh mengikuti Bible Story. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Primai dan saya Kakak Pri Ike untuk membantu adik-adik semua di sini melakukan aktivitas dan juga art and craft. Wah, tadi adik-adik udah belajar ya dari Tuhan Yesus yang sangat inisiatif. Adik-adik di sini, aku, Kakak Primai dan juga Kakak Pri Ike membantu adik-adik semua di sini untuk melakukan aktivitas dalam hal inisiatif. Yang pertama adalah inisiatif memimpin doa. Yang kedua, inisiatif untuk membantu sesama. Yang ketiga, inisiatif dalam hal mengajak orang tua untuk Bivo bersama. Untuk parents diharapkan untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh adik yang ada di rumah, lalu mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami. Hari ini kami belajar untuk terus meyakini bahwa Yesus adalah sang inisiator dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi jangan bersedih hati, karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Aku Kakak Pri Ike, Aku Kakak Primai. Dan aku Big Captain. Dadah!